Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kita kan udah dapat ini ya tadi ya, blok model ya. Blok model, display, oke. Terus pemotongnya udah ada gini. Terus kita setting warna ya. Setting warna, style ini aja lah. Nah ini 999 ya. Terus 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2, 5 ya. Diklik sini. Ini gray. Ini adalah blue ya. Terus ini adalah cyan. Terus grade yang ini adalah green. Terus ini adalah yellow. Ini adalah red dan magenta ya. Oke, di apply. Nah, warnanya udah gini kan? Nah, kalau misalnya warnanya kayak gini, sebenarnya udah kita nyalain topo DTM-nya. Nah, ini kan udah ada ya. Jadi kita mau nambang daerah sini. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya mau dilihat sih pemilihan desain itunya, desain si apa namanya, pitnya ya tetap lah ya seperti biasa. Kalau main plan, topografinya dianalisis, sungainya dianalisis, aliran sungainya. Terus juga misalnya kalau misalnya di sini ada lokasi gunung, patahan, cekungan dan lain sebagainya ya. Coba kita misalnya asumsikan aja udah jadi gitu ya, kita bakal bikin tameng sini. Dan ini pun sebenarnya bisa di cross section dulu ya. Jadi untuk awal mungkin buat dapat datanya ya, kita bikin cross section dulu. Coba ya, kita bikin cross section. Caranya bikin cross section itu adalah dengan surface ya, surface. Bentar. Ini nyalain topo DTM-nya ya udah. Terus kita ke coba sini bisa apa? Oh iya, caranya itu adalah dengan ini. Kan kita tadi di toolbar tuh nyalain yang ini ya. Si on ini. Mana si classic slicing? Mana ada classic slicing? Ah, ini kita harus nyalain dulu ini. Nah, ini kita geser ya ke bawah nih, biar Ini classic slicing itu gunanya adalah buat bikin cross section ya, bisa dengan mudah, nggak usah repot-repot. Caranya adalah klik di define section, pilih di sini graphically selection line ya. Ini ya kita bikin template aja. Kalau misalnya ini misalnya 55 ya. Interval step distance-nya 5, section block modelnya diklik ya, biar muncul blok modelnya, section objeknya juga dimunculin ya. Siapa tahu ada toponya. Udah, kalau misalnya udah di apply, terus misalnya kita bikin tarik garis ya dari atas. Pertama kita di snap-nya dulu ya. Snap-nya itu sebelum itu ya kita ini pastiin ini no snap ya. Caranya gini, diklik sekali terus di drag ke bawah ya. Nih. Nah, jadi dia udah langsung muncul gini. Nah, ini yang mungkin bisa jadi tinggal di snipping tool ya. Di snipping tool gitu. Jadi nanti kita snipping tool yang ini. Nah, jadi ini kondisi dapanya mungkin bikin 3 cross section juga boleh. Nah, ini misalnya dilihat kadarnya ternyata banyak yang kadar tingginya, terus OB-nya lebih sedikit dan lain sebagainya. Itu bisa lah ya. Nanti di sini bisa kesimpan. Caranya tinggal di save layer aja. Misalnya kita bikin ini cross section ya. Section. Nah, dia dalam bentuk string. Ini juga sama. Ini block section ya. Block underscore section. Bisa bikin 3 juga sih. Ya, terserah lah. Nah, ini nanti sebenarnya bisa juga di iniin foldernya, misalnya mau bikin AutoCAD bisa, terus bisa yang lain juga sih. Cuma ya udah kalau lagi chaos ya udah yang penting gini aja. Udah, kalau misalnya sudah ini dimatiin ya. Terus kalau misalnya udah diinin dulu ya, di klik kanan di left layer aja kalau misalnya. Nah, ini udah, kalau misalnya sudah di sininya kan masih hitam ya. Terus caranya di close gini. Terus kalau misalnya udah, nah kalau misalnya nggak muncul ya udah di refresh lagi aja ya, di ini preset grafik.
Terus kita nyalain topo lagi ya. Nyalain lagi blok modelnya tadi. Blok modelnya mana blok modelnya tadi? Blok model yang ini ya. Terus kita display seperti biasa. Nah, bikin pemotong. Ini warnanya sebenarnya harusnya sekali aja ya, nggak usah repot-repot gini ya. Jadi kan kalau misalnya kayak gini repot ya. Nah, itu sebenarnya harusnya nggak perlu lagi sih sebenarnya. Cuma ini jadi bikin lama. Ya udahlah, kita bikin lagi ya, -999 terus 1,5 1,6 habis itu apa 1,7 1,8 1,9 terus 2 terus 5 ya. Nah, terus diklik di sini, kita pilih ininya adalah gray ya. Sininya gray ya, Ctrl A gray. Terus di sini adalah blue ya. Terus kalau misalnya di sini adalah cyan, sini green, ini yellow ya. Kalau misalnya udah ini red dan ini magenta. Di apply sudah ada muncul warnanya. Jadi kita misalnya bikin aja langsung ya. Kita mau bikin pit, yang penting tuh disiapin yang ini ya. Ini udah ada dari tadi ya di awal. Terus kita caranya adalah bikin pit. Yang pertama kita di sini new, klik new dulu. Kita bikin namanya adalah BDY pit ya, boundary pit ya. Tujuannya dia adalah memotong si blok model sekaligus jadi material yang bakal batasan si ore yang bakal kita tambang ya. Jadi caranya adalah yang penting udah kayak gitu kan. Kalau misalnya sudah, caranya diklik ini. Ini kan pastikan tercentang ya. Yes, terus nyalain. Nih, stringnya 1 tuh maksudnya warnanya 1 ya. Kalau Z-nya 0 biarin aja nanti, nggak apa-apa. Terus baru ngeklik yang ini, start new segment digitizing. Terus habis itu create new point using the mouse. Nah, terus kita bikin dah batasan si pitnya mau di mana ya. Dan tetap harus diperhatikan juga sebenarnya adalah elevasi ya. Ini pertama tuh kita ngebatasin tuh karena awalnya lebih ke kira-kira sih. Cuma kalau misalnya nanti tergantung juga badan bijinya ya. Jadi kan badan biji juga banyak variasinya ya. Kalau misalnya sudah, terus ditutup aja nih close current segment. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya kan udah nih. Kayak gini. Caranya tuh di escape dulu biar tanda tambahnya hilang. Baru ini diklik save layer ya. Save layer. Oke. Ini tuh bisa dibikin transparan. Ini bisa diatur kayak gini nih. Nah, biar scale-nya biarin aja, cuma transparansinya nah gitu ya. Nah, jadi dia udah jadi kan kayak gini kan. Untuk awalnya kayak gini, ya udah berarti untuk awal udah jadi. Nah, sebenarnya adalah caranya itu adalah kita ngelihat juga elevasinya ya. Jadi misalnya kalau ada elevasi sungai, itu juga harus diperhatikan. Caranya tuh adalah sebenarnya gini. Coba blok modelnya kita hide dulu ya. Nah, caranya kita hide dulu. Nah, caranya gimana? Di sini kita bikin ininya select point triangle, terus kita ngeklik di sini. Nah, di sini kan ada nanti ya. Coba di properties ya. Nah, ini nih. Kalau misalnya dilihat nih ada 219 ya. Terus di sini ada lagi 228. Nah, di sini bisa ditentuin. Kalau misalnya kedalaman elevasinya, nah itu. Jadi kan kalau misalnya kita lihat ya, asumsikan misalnya di sini ada sungai ya. Di sini ada sungai. Di sini kan elevasi terbawahnya adalah 141 ya. Berarti kan kalau misalnya kita ada sungai dan di situ kita mau nambang daerah sini, berarti kan elevasinya bakal di bawah sungai dong. Dan sungai berarti secara alamiah akan mengalir ke pitnya. Jadi kalau misalnya kayak gitu kita batasin aja. Jadi misalnya gini. Di sini adalah Z-nya 139 gitu ya. Nah, 139. Nah, jadi kalau misalnya itu pitnya ukurannya itunya 139, berarti si blok modelnya minimumnya itu 139 atau lebih tinggi ya. Misalnya kita bikin di sini lah 154 lah ya elevasi terendahnya, padahal kan sungainya di 140-an ya, 137 sampai sekian.
Nah, kalau misalnya udah, caranya itu gimana? Kita pertama tuh kita batasin si blok modelnya. Kan ini kita hide ya. Terus kita bisa display lagi kan. Nah, ini kan. Ya kan? Nah, ini. Nah, caranya itu gimana? Sama kayak kita bikin constraint lagi, new constraint ya. Kita bikin batasan pit yang elevasi terbawah kita. Ingat ini sebagai tahapan desain tuh paling penting untuk tahu elevasi terbawahnya tuh di berapa. Atau juga sebenarnya bisa ngelihat di blok modelnya ya. Dengan cara kita ngebikin ini lagi nih, define section ya. Coba ya di escape dulu, define section. Ininya 5, 5. Terus ini grafisnya. Nah, ini oke, langsung aja. Misalnya gini ya. Nah, dia langsung muncul kan. Cara untuk nampilin si detailnya adalah ini kan ada logo-logo Z ya. Kita tampilin si Z-nya. Yang ini ya. Nah, kelihatan ada elevasi nggak? Di BD, di itu tuh namanya apa? Oh ya, belum kita save ya. Coba kita nyalain save layer dulu deh. Misalnya ini adalah XS. Ini save layer BS ya. Nah, jadi kalau misalnya setiap elevasi itu bisa dinyalain elevasinya. Keterangan caranya tadi apa? Namanya block section misalnya. Nah, ini muncul kan elevasinya. Nah, ini ada misalnya elevasi 183, 183, 180. Nah, itu bisa dilihat dari situ. 188, terus ternyata elevasi di sini 204. Nah, kita bisa tahu nih. Misalnya nih elevasi yang oranye-oranye 80, 180. Nah, yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya udah, kita bisa matiin juga. Nah, ini caranya. Jadi kalau yang terang ini nyalain, yang kiri ini yang hide ya. Nah, nanti ada juga keterangannya. Jadi ya udah. Ini BDY pit kita pilih yang block section ya. Nah, kayak gitulah ya. Yang ini kita delete layer aja, nggak apa-apa. Kita nggak ke situ kan. Nah, kalau misalnya sudah, terus ke mana lagi ya? Kita reset grafik gitu ya. Display dulu ya. Nah, ini kan kayak gini. Caranya adalah dibalikin ya, kayak gini dengan end section ya. Jadi dia udah selesai section mode. Udah, terus kalau misalnya sudah, yang penting udah ada gini kan. Nah, si itunya tadi kita constraint-nya kita bikin ini adalah kita bikin Z plane deh. Z plane-nya misalnya kita bikin batasan pitnya adalah pit terendah 155 misalnya. Berarti di above, berarti nanti dia adalah yang di atasnya itu yang memotong, jadi di bawahnya itu nggak termasuk. Nah, di add terus di apply. Nah, ternyata nih lihat kan kelihatan berarti di elevasi 140-an ke bawah tuh udah tereliminasi karena kita udah nambangnya di sini udah ketutup. Lain hal juga misalnya kita mau misalnya ya, new constraint lagi. Elevasi misalnya Z plan kita bikin 160 ya. Add terus di apply. Nah, ini semakin berkurang. Jadi kayak gitu. Ini adalah lokasi tambang kita. Cuma kan kita nambangnya di sini ya. Udah, yang penting situ dulu ya. Nah, kalau misalnya sudah, nah ini kan blok modelnya segini nih. Endapan si nikelnya. Nah, sedangkan kita kan mau bikin batasan pitnya segini. Artinya kan kita nggak nambang sampai sini kan. Nah, ini kita potong juga. Caranya adalah new constraint. Terus constraint-nya pilih string. Terus string-nya kita pilih. Tadi apa namanya itunya? BDY pit ya. Nah, itu kita open, terus kita add. Nah, terus kita apply. Nah, jadi dia terpotong gini. Nah, ya udah berarti sumber daya yang di sinilah yang kita tambang. Cuma yang ada di sinilah yang kita tambang. Jadi yang lain tuh enggak. Nah, inilah sebagai cadangan kita. Berarti nanti ini yang kita hitung volumenya. Caranya untuk nge-save-nya adalah kan ini kalau udah kayak gini dia bakal nge-reset lagi kalau misalnya kita hide kan ataupun nanti kita hapus. Nah, jadi caranya file save current view as graphical constraint, terus kita bikin misalnya constraint-nya apa, BDY pit ya. Terus apply. Nah, nanti dia akan muncul di sini tuh. Saya klik kanan refresh ya. Nah, udah muncul kan bdypit.con, artinya itu pemotongnya. Jadi coba kita reset ya. Kita nyalain BDY pit, kita nyalain si block model display kan. Nah, ini kita langsung BDY pit juga udah langsung pit kita gitu loh.
Nah, udah ya. Udah sampai situ, udah beres. Berarti sekarang kita langsung bikin pit aja.